Oke, kita lanjut ya. Yang pertama ini saya undo kembali ya supaya kodenya kembali masih lengkap. Ini saya mau lihat, saya mau hapus bagian mana. Kali ini saya hapus body batasnya sampai di sini 120 ya. Saya hapus saja. Nih. Kemudian lanjut kita hapus ini, udah tidak dibutuhkan juga. Untuk action button kita hapus saja. Kemudian kita ambil kode yang tadi itu di sini tandanya children, itu ada tanda siku satu ini di atasnya, di bawahnya. Saya ambil di bagian sini. Ctrl C. Berikutnya tinggal saya paste. Saya save. Oke. Ini sudah lengkap kodenya ya, tinggal kita jalankan saja. Kita coba saja dulu, ini kok tidak mau ya. Saya pilih Flutter Run sambil menunggu. Oke, ini dia aplikasinya. Setelah saya run, ada satu tombol ya, kita klik, dia akan menarik, ada namanya animasi loading, kemudian dia menampilkan data seperti yang kita punya di sini ya. Cuma dia mengambil dia mengambil title dan bodinya, title body. Jadi ini dia ambil ya semuanya. Jadi kita telah berhasil menarik data JSON ya, data JSON dari alamat ini. Nanti Anda bisa tes juga ya. Tidak mau repot buat servernya ya, Anda pakai saja ini untuk ngetes. JSON placeholder ya, typicode.com kemudian post, typicode.com post. Oke ya, itu untuk menampilkan data dari JSON. Nah, untuk kodenya sendiri, yang pertama jangan lupa kita harus install semacam library-nya, kita download, tambahkan satu baris ini ya. Kemudian setelah itu untuk impor agar perintahnya bisa digunakan, tambahkan dua kode ini ya, HTTP dan convert. Gunanya ini untuk memudahkan kita dalam menggunakan semacam shortcut kodenya ya. Ini untuk konversi sebenarnya. Konversi itu dia gunanya di sini. Nih. Kalau kita tidak pasang tadi, kalau kita hilangkan ini maka ini akan merah. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini identifikasi variabel saja ya. Jadi data ini list dynamic. Jadi kenapa list? Karena ini akan menampung data dari JSON tadi. Data JSON itu akan dimasukkan ke sini sebenarnya nantinya. Ya, ini list dynamic itu akan dikirim ke sini. Dari sini ya, respon body itu hasil dari penarikan data API tadi, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, dengan jenis list, namanya JSON data seperti itu. Berikutnya ini untuk pengaturan variabel ya. Pada awalnya dia di set ke false seperti itu. Kemudian khusus baris ini intinya dia akan menampilkan data ya, menampilkan data, kemudian ini perintah untuk menarik berdasarkan URL yang diinginkan ya. Kalau perintah ini menghasilkan status, ini akan baca status kode ya. Status kode itu respon yang diberikan oleh server ketika kita akses. Kalau Anda mau lihat contohnya, itu bisa Ctrl+Shift-J di browser sini, Ctrl+Shift-J, kemudian cari bagian network. Coba kita reload, ini dia ya.
Saya coba ya. Oke. Ini kok 304 ya, harusnya ada 200 di sini. Review harusnya sih, mungkin saya yang salah ini ya. Post get. Harusnya sih 200. Dia kayak gini. Ada tidak contohnya, bisa kita tanya kayak gini dia, status 200 ya. Kalau status 200 berarti dia sukses, berhasil, maksudnya dia memberikan nilai yang seharusnya. Jadi ketika kita menembak ya, mengirim request berdasarkan alamat ini, dia akan, kalau datanya dikembalikan seperti ini normal, maka dia memberikan balasan 200 kode servernya, seperti itu. Makanya dia baca kode 200, maka ini akan jalan. Itu. Jadi data hasil ini ya, jadi data hasil ini dalam bentuk JSON ini itu dikonversi dulu, kemudian dimasukkan ke sini. Seperti itu. Setelah itu terjadi perubahan data ya. Jadi data yang awalnya kosong itu berisi ini berisi data. Jadi ini ukur data sebenarnya. Jadi data ini ya dimasukkan atau mengambil data dari sini. Bagaimana ilustrasinya ya? Coba saya nih, biar kita bisa coret. Nah, dari sini ya, dari data ini, yang pertama ini ada data, deklarasi data, datanya masih kosong, kemudian deklarasi variabel berikutnya JSON data, nah gini, kemudian, nah isian dari ini merupakan hasil output ya, yang diubah, dikonvert, JSON dikonvert ke list. Jadi anggap saja ini data JSON seperti ini, data JSON dikonvert, kemudian dikirim ke JSON data dulu, seperti itu. Kemudian dikirim lagi ke sini, data. Dikirim ke sini, data. Kemudian terjadi perubahan state juga, yang tadinya true ini loading sama dengan true. Ketika ditemukan data, maka falsekan. Kenapa? Supaya animasi itu, ini kan kalau loading true dia akan putar terus. Ya. Setelah dia putar, kemudian setelah dia menemukan data, maka berubah state-nya ya, berubah statusnya maksudnya menjadi false. Ketika false, maka mekanismenya ya ini berhenti, animasinya berhenti. Hilangkan animasinya lah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Kalau tidak berhasil diakses, mungkin servernya error atau bagaimana, maka tetap loading dia, kemudian munculkan tulisan bukan tetap loading ya, hilangkan loadingnya, selesai, kemudian munculkan tulisan atau kerengan file to load data, seperti itu. Oke. Kemudian ini berhubungan dengan tampilan saja, ini ya, list view. Yang penting di sini adalah dia menarik data item title dan item body. Maksudnya yang ditarik itu title-nya ini, title dan body-nya. Title dan body-nya, seperti itu. Title dan body-nya. Oke, saya kira untuk sementara seperti itu ya. Nanti kita coba lagi untuk mengisi data. Jadi data itu akan dikirim. Kita mau menambah data ke sini. Tadinya kita coba membaca, nanti kita mau nambah data yang tadinya 10 jadi 11 misalnya, seperti itu. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya.